Kemudian pertanyaan selanjutnya Ustaz, ada Aslan di Kalimantan Selatan, Kabupaten Tapin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apa hukumnya kredit mobil melalui bank syariah yang mengharuskan nasabahnya untuk membayar asuransi kendaraan yang disebut akad tabarru' dan denda keterlambatan yang disebut ta'dzir? Apakah transaksi seperti ini diperbolehkan dalam Islam Ustaz? Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum. Denda keterlambatan riba jahiliyah yang Islam tidak membolehkannya. Adapun kalau transaksinya antara lembaga keuangan dengan nasabah include bahwa dia menjual kendaraan dan sudah termasuk dalam transaksi itu dalam harga pembayarannya adalah asuransi, maka hukumnya boleh. Kalau terpisah juga tidak boleh. Wallahu a'lam. Insyaallah, syukran, jazakumullahu khairan. Tapi Ustaz, sebelum kita melanjutkan membacakan pertanyaan, saya ingin menyampaikan beberapa pengumuman kepada para pemirsa bahwasanya program live interaktif ini memungkinkan para pemirsa untuk bisa bertanya langsung kepada Ustadz Dr. Erwandi Tarmidi, tentunya dengan tema yang telah kita tentukan yaitu ekonomi Islam. Jadi bagi para pemirsa yang ingin bertanya langsung kepada Ustadz Dr. Erwandi Tarmidi, bisa menghubungi nomor layanan kami di 021 2123 2333. Syukran, jazakumullahu khairan. Tapi Ustadz, kita lanjutkan pertanyaan yang telah masuk di Dewan Redaksi. Ustadz, pertanyaan selanjutnya dari Muhammad Nasuhi di Sumatera Selatan. Masya Allah, ini banyak teman-teman dari Sumatera Selatan. Pertanyaannya ialah, bagaimana hukum biaya admin top up dompet digital Ustaz? Misal Anda ingin top up 100.000 tapi dikenakan biaya admin sebesar 1.000. Apakah ini termasuk riba Ustaz? Jazakumullahu khairan. Tidak, biaya admin bukan riba. Kalau biaya murni biaya admin boleh. Allahu a'lam. Syukran, jazakumullahu khairan. Ya, alhamdulillah kita telah terhubung dengan penelpon kita yang pertama Ustaz. Kita akan angkat telepon terlebih dahulu. Bismillah. Assalamualaikum, Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya dari Novi di Bukit Tinggi, Ustadz. Insyaallah. Ya, mau tanya. Ya, yang pertama kan kita ada zakat mal. Jadi awalnya sih saya nyimpan dalam rupiah sekitar 40 juta. Tapi kalau diemaskan belum cukup satu nisab. Tapi setiap bulan alhamdulillah saya bisa menabung sedikit-sedikit. Kemudian kalau udah sampai 1 tahun, sedangkan saya hanya dengan awalnya 40 juta, kemudian dengan cicilan per bulan, bisa juga cukup 33 sepertiga emas gitu. Apakah ini udah dihitung haulnya Ustaz? Karena saya hanya bisa melengkapinya per bulan gitu Ustaz. Terus yang kedua, maaf ya Ustaz, ini orang tua orang tua saya. Ya, sebentar Ibu. Mohon maaf Ibu, sebentar, Ustadz mau nanya sebentar. Oh ya, boleh. Saya nggak paham apa maksudnya dengan cicilan. Iya. Ibu tadi punya 40 gram emas. Bukan. Apakah Ibu punya tabungan 45 juta senilai 45 gram emas lagi untuk menggenapkan nisab atau apa? Iya. Ya, mungkin Ibu bisa ulangi dulu pertanyaannya dan lebih sedikit dilambatkan Bu, jangan terlalu cepat. Oh boleh. Pertanyaannya ya. Maaf ya. Jadi saya punya uang 40 juta. Saya simpan di toko emas. Ya, saya mau untuk zakat mal. Jadi kalau terus setiap bulan saya alhamdulillah ada menabung dikit-dikit di toko emas itu. Jadi saya ingin sebentar. Semuanya uang Ibu sekarang di toko emas itu sudah sampai 85 gram emas atau belum semuanya? Belum. Jadi kalau dengan awalnya 40 juta kan belum cukup satu haul. Tapi hari ini pertanyaan saya di hari ini uang Ibu sudah sampai 85 gram emas nilai emas atau belum? Belum karena kalau baru jalannya 9 bulan. Ibu mohon dijawab pertanyaannya Ustaz aja Bu, jangan dijelaskan. Jadi ya, apa yang Ustaz tanyakan dijawab terlebih dahulu, nanti baru selanjutnya Ibu. Belum, Ibu tidak ada kewajiban berzakat.
Oh, ya. Ya, kami silahkan Ibu. Ya. Ada pertanyaan selanjutnya Ibu? Ya, ada pertanyaan. Ini ibu saya ada mempunyai sebidang tanah lebih kurang 3.000 meter. Jadi ya, ini pertanyaan selanjutnya, Ustadz. Ya, ibu saya mempunyai tanah seluas lebih kurang 3.000 meter. Ini tanah ini didapatkan dari orang tua beliau, tapi sekarang ibu saya sudah meninggal. Jadi sebelum meninggal disertifikatkan oleh ibu saya. Kemudian ibu saya ini punya saudara 5 orang. 3 laki-laki, 2 perempuan. Semuanya sudah pada meninggal. Jadi kami di sini ingin untuk menjual tanah ini karena ada satu keperluan. Apakah tanah ini ada juga hak dari saudara ibu saya, Ustadz? Karena ini adalah harta warisan, harta tinggi lah, pusaka tinggi lah kalau di Minang gitu, Ustadz. Ya, kalau pusaka tinggi tentu dia ada hak dari anak laki-laki juga. Cuma anak laki-laki mengikhlaskan atau tidak. Oh, jadi ada juga. Ya, berarti ponakannya si ibunya ini Ustaz, sepupunya berarti Ustaz ya? Pamannya beliau. Iya. Ya, cukup jelas Ibu jawabannya Bu ya? Ya. Ya, terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Jazakumullahu khairan Ibu. Ya, boleh tanya satu lagi, Ustadz? Ya, kami persilahkan. Satu lagi, singkat Ibu ya. Oh ya, boleh. Ya, langsung pertanyaannya Ibu. Belajar pertanyaan yang ketiga, Ustadz. Oh, ini orang tua saya. Oh, ya, orang tua bapak saya ada memegang sawah sebanyak 13 rupiah emas. Jadi bapak saya ini yang punya emas, nah gitu. Kemudian beliau sudah meninggal, yang punya sawah juga sudah meninggal. Kemudian kami Mohon maaf Ibu. Karena setelah mendengar pengajian, kami ingin mengembalikan hak orang ini, karena ini sudah berjalan sekitar 55 tahun. Jadi karena udah meninggal yang punya sawah, kemudian kami cari anak-anak bapak ini, alhamdulillah ketemu. Jadi kami jelaskan, rupanya dia kaget, rupanya ada hak pegang gadai gitu kan. Jadi saya jelaskan tujuan saya datang ke sini gitu kan. Jadi kata anaknya bapak ini, ya udah, yang selama ini kami ikhlaskan dan tolong saja jual sawah ini, kemudian kami kasih lagi rupiah yang 13 rupiah emas ini. Apakah halal bagi kami menerima yang 13 rupiah ini, Ustaz? Karena selama ini kami udah menerima hasilnya dan semua keluarga sudah mengikhlaskan, kami halalkan semua yang termakan selama ini. Dan juga sekarang kami kembalikan lagi rupiah yang 13 rupiah emas ini. Apakah halal kami menerimanya, Ustaz? Kalau niat mereka adalah hibah, boleh. Tapi kalau niat mereka punya kewajiban, tidak. Sampaikan saja, kami tidak ada hak. Ya. Karena yang berapa rupiah? 55 rupiah. Yang emas, nilai emas itu sudah sama besar atau lebih besar daripada dari manfaat yang kami terima. Ya, maka kalau kalian halalkan, kami sudah bersyukur. Tapi kalau kalian memberi hadiah, kami terima. Kalau hak kami tidak ada. Kalau mereka mengatakan mereka senang dan mau ngasih hadiah, ya alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, terima kasih banyak Ibu atas kebersamaannya Ibu. Jazakumullahu khairan Ibu. Ya, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita akan lanjutkan pertanyaan dari Dewan Redaksi, Ustaz. Ya, sebelumnya kami ingin menyampaikan kepada seluruh pemirsa bahwasanya ketika hendak menelpon ke layanan kami, mohon
volume televisinya dikecilkan terlebih dahulu atau sekalian dimatikan sehingga tidak mengganggu proses tanya jawabnya. Syukron jazakumullahu khairan. Ya. Tapi Ustaz, kita akan bacakan pertanyaan dari Dewan Redaksi Ustaz. Pertanyaan dari Ummu Hanifah di Kabupaten Bekasi Ustaz. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ana izin bertanya. Ada teman dipercaya sebuah toko besar untuk memasarkan produk jualan mereka, khususnya yang sedang diskon. Kalau ana ikut memasarkan juga dengan mengambil keuntungan sendiri dari teman ana tersebut, hukumnya bagaimana Ustaz ya? Kemudian teman ana baru belanja ketika ada yang beli barang tersebut dan customer bayar ketika barang sudah dikirim. Syukron jazakumullahu khairan. Fadhil Ustaz. Teman Anda itu dipercayakan menjualkan barang, tapi barangnya tetap masih di tangan si pemilik. Dan kalau dia ingin menjualkan pun harus melakukan akad jual beli dengan pemilik, begitu kan ya? Benar Ustaz. Kalau begitu tidak halal dia menjualkan sebelum barang dibeli dan berada di tangannya dia. Meskipun customernya bayar ketika barang sudah dikirim nanti Ustaz. Bukan masalah pembayarannya, masalah akadnya. Masalah akadnya. Nah, Masya Allah. Baik. Kalau umpamanya customer tidak terikat dengan perjanjian membeli tadi, tidak ada masalah. Nah. Nanti ketika barang sudah dikuasai oleh penjual ini, si customer nggak jadi beli, nggak ada masalah. Mau jadi beli, baru beli saat itu boleh jadi. Masya Allah. Masya Allah Ustaz. Syukran Ustaz. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum Ustaz. Baik. Pertanyaan selanjutnya Ustaz dari Aslan di Kalimantan Selatan. Bismillah, Assalamualaikum Ustaz. Saya membeli kendaraan kepada, ya kami ulangi Ustaz. Saya membeli kendaraan dari kakak saya. Dia membeli di dealer secara cash. Terus beberapa bulan kemudian dia jual kepada saya dengan alasan tertentu secara cash juga. Tetapi BPKB kendaraan tersebut belum dikeluarkan oleh dealer tempat membeli karena membutuhkan waktu beberapa bulan untuk menerbitkan BPKB-nya. Apakah transaksi seperti ini sah Ustaz? Jazakallahu khairan. Sah, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Karena yang dilihat dalam syariat adalah serah terima objek. Barangnya bisa diserah terimakan, udah selesai. Insyaallah Ustaz, syukran jazakumullahu khairan Ustaz atas jawabannya. Ya. Pertanyaan selanjutnya Ustaz dari Banten Ustaz yang bertanya bernama Agustri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz, mohon bimbingannya. Saya dulu pernah menjual rumah kepada orang kafir yang mana orang kafir tersebut membeli secara KPR. Saya memperoleh uangnya secara tunai dari yang bersangkutan dan melalui bank KPR yang bersangkutan. Bagaimana hukum transaksi saya tersebut? Apakah transaksi saya termasuk tolong-menolong dalam keburukan karena orang kafir tersebut membeli dengan KPR? Jika transaksi saya tersebut bermasalah dan berdosa, bagaimana cara bertaubatnya Ustaz? Syukron jazakumullahu khairan. Kalau Anda tidak tidak membantu proses KPR si pembeli, bagi Anda tidak ada masalah. Sah bagi Anda. Kalau Anda tidak membantu prosesnya di bank si pembeli mengajukan KPR. Dan tidak ada yang harus Anda keluarkan uangnya, semuanya halal bagi Anda. Alhamdulillah. Insyaallah, syukran. Ya, cukup Ustaz ya. Syukran Ustaz, jazakumullahu khairan atas jawabannya. Ya, pertanyaan selanjutnya Ustaz dari Ayu Wahyuni di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Bismillah Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya seorang guru PAUD. Sekolah mengadakan outing kelas dan masing-masing anak dikenakan biaya tiket masuk dan uang bus. Tapi ada sisa dari biaya yang terkumpul.
Sisa biaya itu lalu dibagikan kepada guru. Waktu itu saya menolak, tetapi kepala sekolah memaksa dengan alasan bahwa uang tersebut halal dan itu sebagai uang capek karena telah mendampingi anak-anak selama kegiatan. Bagaimana hukum menerima uang tersebut, Ustadz? Dan dalam posisi saya, apakah boleh uang itu saya terima lalu saya sumbangkan atas nama anak-anak? Syukran, jazakumullahu khairan. Sebaiknya Anda tidak terima, tapi kalau Allah sudah Anda terima, ya Anda sedekahkanlah kepada fakir miskin. Ya, syukran Ustaz, jazakumullahu khairan atas jawabannya. Ya, pertanyaan selanjutnya Ustaz dari Abu Umad di Riau, Kota Pekanbaru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, barakallahu fikum. Ana pedagang suplai sayuran, mempunyai mitra sebuah restoran. Menjelang lebaran, ana biasanya memberikan THR. Apakah diperbolehkan syariat ana memberi semacam THR kepada karyawan-karyawan restoran mitra kerja saya tersebut? Dengan catatan ana telah menyampaikan ide tersebut kepada bos restoran dan beliau mengizinkannya. Apakah tindakan ana ini terlarang seperti hadis tentang tidak bolehnya memberi hadiah kepada karyawan yang sudah memiliki gaji tetap? Syukron, jazakallahu khairan. Kalau bos perusahaan adalah pemilik dan dia sudah mengizinkan, tidak ada masalah. Ya, karena itu adalah haknya dia dan dia adalah diberikannya kepada karyawannya. Dia alhamdulillah tidak ada masalah. Ya. Meskipun kita memberikannya tidak melalui si bosnya ini, Ustaz ya? Bukan si bos, pemilik. Ya, pemiliknya maksudnya, Ustaz. Pemiliknya di sini maksudnya. Pemilik. InsyaAllah, syukran Ustaz, jazakumullahu khairan atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya Ustaz, sepertinya masih belum ada penelpon yang masuk ya. Pertanyaan selanjutnya dari Ismadi Abu Fatwa di Kabupaten Wonogiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apa hukumnya? Pertama, menerima bingkisan Ramadan dari koperasi simpan pinjam. Kemudian yang kedua, memakan hidangan saat rapat akhir tahun dari koperasi simpan pinjam yang koperasi tersebut tidak ada usaha lain kecuali hanya simpan pinjam uang saja. Syukron, jazakumullahu khairan. Ya. Kalau simpan pinjam itu tidak ada usaha lain, ya, dan pinjam-minjamnya tidak ada pertambahan, boleh Anda menerima hal-hal yang tadi disebutkan, ya, seperti itu. Tapi kalau mereka simpan pinjam bagi anggota yang membutuhkan pinjaman, bisa mengajukan pinjaman dan diharuskan membayar berlebih dari nominal uang yang mereka terima, dan kelebihan itu mereka akui sebagai biaya operasional dan sebagai laba hasil usaha yang akan dibagi-bagikan di akhir tahun, maka ini perbuatannya haram. Dan haram Anda menerima hadiahnya, dan begitu juga yang Anda sampaikan tadi. Wallahu a'lam. InsyaAllah, syukran, jazakumullahu khairan atas jawabannya. Ya, pertanyaan selanjutnya Ustaz dari Yolanda Reski di Sumatera Barat, Kota Pariaman. Bismillah, afwan Ustaz, izin bertanya. Ada seorang honorer bekerja di kantor pemerintahan Ustaz. Jadi di akhir tahun Ana dikasih uang intensif upah pungut pajak daerah, tapi itu hanya para PNS. Jadi seorang honorer ini dapat bagian dari para PNS yang menerima intensif ini Ustaz. Apakah jenis uang yang diterima honorer ini Ustaz, dan uang ini boleh digunakan kemana saja Ustaz? Jazakallahu khairan. Wallahu a'lam. Ya, bagi Anda tidak masalah. Yang haram bagi yang menariknya, ya, bagi Anda yang mendapatkannya sebagai imbalan dari pekerjaan halal yang Anda berikan, halal insyaallah. Ustaz, sebenarnya kalau kita lihat dari konteksnya Ustaz, ini diberikan hanya kepada PNS, Ustaz, tidak kepada honorer, tapi honorer dapat mungkin dari potongan PNS. Apakah ini boleh Ustaz? Tidak diberikan kepada PNS.
Enggak Ustaz, hanya diberikan kepada PNS saja Ustaz. Honornya sebenarnya tidak dapat jatah Ustaz. Dia terus yang berikan kepada dia siapa? Dipotong dari yang dari PNS ini Ustaz, diberikan kepada honorer. Secara akad awal hanya dari PNS-nya saja Ustaz. Yang pihak PNS-nya setuju dipotong. Nah, itu yang tidak disebutkan di sini Ustaz. Ya wallahu a'lam. Baik. Kalau setuju mereka dipotong diperbolehkan Ustaz? Tidak ada masalah. Baik. Kalau tidak setuju baru bermasalah Ustaz ya. Hmm. Baik. Syukran Ustaz, jazakumullahu khairan atas jawabannya. Ya, kita sepertinya sudah terhubung dengan telepon selanjutnya. Ada Umu Yodi di Pekanbaru ya. Iya. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami persilakan Umu Yodi pertanyaannya. Ya. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum. Izin melanjutkan pertanyaan dari member WhatsApp di Rosa Ustadz. Begini Ustadz, Ana punya hutang kepada teman Ana. Ketika Ana sudah punya rezeki, Ana ingin melunasinya. Teman Ana bilang nggak usah dilunasi dulu, pakai aja lah dulu katanya. Yang Ana takutkan Ustadz, kalau seandainya Ana meninggal ketika hutangnya belum terlunasi, apakah Ana berdosa Ustadz? Begitu Ustadz pertanyaannya. Cukup Umu Yodi. Baik. Ya, Kalau terlunasi oleh Anda, wajib bagi ahli waris Anda. Maka ketika belum Anda bayar, Anda wasiatkanlah, sampaikan pada ahli waris suami, anak, orang tua, ada hutang Anda sekian ya pada pihak tertentu. Ya. Wallahu a'lam. Syukron Ustaz, jazakallah khairan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya. Tip, pertanyaan selanjutnya Ustaz, kita akan melanjutkan pertanyaan dari Dewan Redaksi. Pertanyaan dari hamba Allah di Kepulauan Bangka Belitung Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, jika tidak membayar uang parkir, apakah termasuk hutang Ustaz? Tetapi bukan maksud saya tidak membayar, karena ketika saya mau membayar uang parkir, juru parkirnya tidak tahu pergi kemana. Sudah tidak ada lagi di tempat parkir, karena hari sudah sore. Seumpama saya harus ke sana lagi keesokan harinya, tidak memungkinkan karena rumah saya sangat jauh dari tempat tersebut. Apa yang harus saya lakukan? Saya takut mati membawa hutang. Tolong beri solusinya Ustaz. Bayarkan sejumlah uang parkir kepada fakir miskin, niatkan sedekah atas si hak yang parkir tadi. Wallahu a'lam. Insyaallah Ustaz, syukran. Insyaallah Ustaz, syukran, jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Ya, sebelum kita melanjutkan pertanyaan, kami ingin mengajak para pemirsa Foto TV dimanapun Anda berada untuk menggunakan kesempatan emas ini bertanya langsung kepada Ustadz Dr. Erwandi Tarmizi, tentunya sesuai dengan tema yang telah kita tentukan, yaitu ekonomi Islam. Jadi bagi para pemirsa yang ingin bertanya bisa menghubungi nomor layanan kami di 021 2123 2333. Syukran, jazakumullahu khairan. Baik, kita lanjutkan pertanyaan yang masuk di Dewan Redaksi kita Ustaz. Pertanyaan dari Revaldi Maiman di Sumatera Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ana mau bertanya, ayah Ana anggota koperasi di kantornya. Jadi koperasi ini memberikan beasiswa kepada anak anggota yang berprestasi atau IPK-nya mencapai target. Bagaimana hukum menerima beasiswa dari koperasi tersebut Ustaz? Sedangkan sistem di koperasi tersebut masih mengandung unsur riba. Syukron, jazakumullahu khairan. Ya, mendapatkan uang dari usaha riba ya uangnya haram. Kecuali Anda tidak mampu membiayai perkuliahan Anda dan mendapatkan uang riba tadi, maka boleh. Kalau Anda mampu membiayai uang perkuliahan, ya, kemudian mendapatkan uang dari cara riba, maka hukumnya haram Anda terima. Wallahu a'lam. Insyaallah, syukran, jazakumullahu khairan atas jawabannya. Ya,
Kita telah terhubung dengan penelpon selanjutnya, Ustaz. Kita angkat penelpon terlebih dahulu. Bismillah, Assalamualaikum, Fatwa TV. Assalamualaikum, Fatwa TV. Fatwa TV. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ustadz Afwan Fatwa. Ya. Ya, kami persilahkan Ibu. Ini Fatwa TV. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami persilahkan Ibu, langsung pertanyaannya. Afwan Ustadz, yang ingin saya tanyakan agak berbeda dengan tema. Ibu mertua saya ini kan dua bersaudara. Nah, kakaknya ini sudah meninggal. Ini ibu mertua saya ini hartanya itu ini nanti dibagikan, maksudnya ditunda. Hukumnya bagaimana Ustadz? Ya. Jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fadhal. Bila seseorang wafat, maka harta yang ditinggalkannya menjadi milik para ahli waris dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah dalam kitabnya. Bila ada pihak yang menghalang-halangi para ahli waris tersebut mengambil hak bagiannya, maka Allah memurkainya tentu. Karena ini perbuatan zalim yang sangat zalim, di mana para ahli waris adalah orang-orang yang dekat dan kemudian terhalangi mereka untuk mendapatkan hak mereka oleh salah seorang ahli waris yang lain. Wallahu a'lam. Insyaallah, syukran, jazakumullahu khairan atas jawabannya, dan kami juga ucapkan jazakumullahu khairan kepada yang telah bertanya. Ya. Baik. Kita akan lanjutkan pertanyaan dari Dewan Redaksi, Ustaz. Ya, sepertinya ada telepon masuk, kita angkat dahulukan telepon terlebih dahulu. Assalamualaikum, Fatwa TV. Ya, Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan Bapak siapa, di mana Pak? Bapak Indra dari Jakarta. Bapak Indra. Ya, kami persilahkan Bapak Indra. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Kenalin ana Ustaz, Bapak Indra dari Jakarta. Ya, fadhal Pak. Ya, Ana mau bertanya Ustaz, ana kan seorang pedagang. Jadi selama ini ana menjual barang melalui dipoto dulu sampelnya Ustaz. Sedangkan barangnya yang memiliki teman, tapi ana udah ada perjanjian mau jual barangnya. Umpamanya nih si B punya barang, ana minta gambarnya, ana kirim gambar tersebut ke langganan Anda yang ke langganan Anda yang di daerah. Tapi ana udah perjanjian sama yang punya barang Ustaz. Gimana hukum jual belinya Ustaz? perjanjiannya seperti apa? Perjanjian begini Ustaz. Saya tanyain, Fulan, antum punya barang, ada. Ini ada pelanggan saya mau minta kirimin sampel. Antum setuju nggak saya kirimin sampelnya? Nanti kalau barangnya laku, baru kita jual. Gimana hukumnya? Baru kita jual, dia yang menjual atau Anda yang menjual? Yang menjual Anda Ustaz. Anda yang menjual itu harus beli dulu ke dia atau tidak? Enggak Ustaz, tapi perjanjian Ustaz. Anda udah perjanjian sama dia, kerjasama. Iya, artinya kerjasama Anda dengan pemilik barang. Nih, kalau kamu mau ambil dan kirimkan sendiri, atau kata dia, oh ya, tidak bisa, kamu harus beli dulu ke saya. Seperti apa? Dia suruh kirim dulu Ustaz, nggak usah Anda beli dulu. Ya udah, tidak apa-apa, boleh. Kalau dia Ustaz ya. suruh beli dulu, ya boleh. Ya. Kirimlah barang ini, kirimlah gambarnya, tapi diizinin sama dia Ustaz, tapi barangnya nggak Anda beli dulu, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, itu mana boleh. Alhamdulillah. Syukran Ustaz atas jawabannya. Ya. Syukran. Assalamualaikum. Wassalamualaikum. Syukran atas kebersamaannya Bapak Indra dari Jakarta. Ya. Syukran, jazakumullahu khairan Ustaz. Sepertinya dengan berakhirnya jawaban tadi,
berakhir pula perjumpaan kita pada kesempatan kali ini, Ustaz. Alhamdulillah kita berhasil menjawab lebih dari 10 pertanyaan tadi, Ustaz. Syukran Ustaz sekali lagi atas waktunya. Wa fikum barakallah. Ahsanallahu ilaikum wa barakallahu fikum, Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Tapi kami juga ucapkan jazakumullahu khairan kepada seluruh pemirsa Fata TV yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla atas kebersamaannya. Ya, terutama bagi yang telah mengirimkan pertanyaan melalui website maupun bagi yang telah bertanya langsung melalui telepon. Syukron jazakumullahu khairan. Kami juga selalu mengingatkan bahwasanya untuk terus bisa mengikuti seluruh rangkaian acara Fata TV dari hari Senin hingga hari Jumat, yang informasi acaranya bisa Anda lihat di website kami www.dewanfatwa.com. Anda juga bisa langsung mengirim pertanyaan melalui website tersebut dan juga bisa melihat jawaban-jawaban dari pertanyaan asatizah, dari pertanyaan pemirsa Fata TV yang telah dijawab oleh asatizah Dewan Fatwa melalui website tersebut pula. Ya, syukran jazakumullahu khairan. Kemudian kami juga mengajak para pemirsa Fata TV untuk bisa bergabung bersama kami menyebarkan dakwah Islam ini melalui rekening aktif yang telah yang bisa Anda saksikan di layar kaca televisi Anda semua. Ya, kami ucapkan sekali lagi jazakumullahu khairan atas partisipasi teman-teman semua, para pemirsa Fata TV dimanapun Anda berada. Saya mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Sallallahu ala nabiyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.